Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Jawabnya seperti biasa. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat terus anak-anak belajar dari rumahnya. Jangan lupa pesan Bu Nisa dan guru-guru yang lainnya agar selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan jangan keluar rumah bila tidak perlu. Oke anak-anak, hari ini hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah buku yang disiapkan sama anak-anak. Pertama, buku capung hijau atau buku kotak, dan buku mengenal angka dalam bahasa Arab. Ya, mengenal bilangan Arab seperti ini bukunya nanti disiapkan. Sebelum kita mulai belajar, Bu Nisa akan jelaskan. Hari ini kita akan belajar mengenal panca indera dan mengenal bacaan niat sholat zuhur. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca doa dulu anak-anak. Yuk. Tanganku ada 5, tanganku ada 2, jarinya 5. Jika aku berdoa, ku angkat keduanya. Oke anak-anak, angkat kedua tangannya. Kita baca doa dulu ya. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin. Diikutin anak-anak ya, sambil melihat video ibu guru, sambil diikutin bacaannya. Kemudian kita baca doa untuk ayah dan ibu. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Amin. Kemudian doa selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Amin. Oke, selanjutnya sekarang kita membaca surat. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita baca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, oke anak-anak, di rumah dibaca, ikutin ibu gurunya. Insyaallah lama-lama anak-anak bisa ya baca doanya dan baca suratnya. Oke, kemudian kegiatan selanjutnya yaitu mengenal bacaan niat sholat zuhur. Kita baca sama-sama ya, ikutin Bu Nisa ya. Niat sholat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, sholat zuhur. Kemarin kita sudah belajar niat sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Sekarang kita belajar niat sholat zuhur. Sholat zuhur itu berapa rakaat? 4. Nah, sholat zuhur itu dikerjakan kapan? Dikerjakan biasanya pada pukul atau jam 12 siang sampai waktunya itu sampai jam 3. Jam 3 hampir mau menjelang sore ya. Nah, jadi
anak-anak tapi usahakan sholatnya itu di awal waktu. Maksudnya itu kalau ketika sudah terdengar suara azan, langsung sholat. Jadi jangan, wah masih ada waktu nih sampai jam 3, aku ntar aja sholatnya. Jangan seperti itu, nggak boleh. Jadi usahakan sholatnya itu jam 12 atau jam 1 ya anak-anak ya. Nah, sholat zuhur itu tadi dikerjakan siang pukul 12 atau jam 12 siang. Nah, selanjutnya rakaatnya adalah 4 rakaat. Ya, sekali lagi kita baca niatnya ya anak-anak ya, ikutin di rumah ya. Niat sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Oke, dibaca anak-anak. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran berikutnya adalah mengenal 5 panca indera. Oke, anak-anak saksikan video Bu Guru setelah ini. Nah, anak-anak, ini adalah gambar 5 panca indera pada tubuh kita. Nah, Bu Nisa akan jelaskan. Yang pertama adalah mata. Mata kita gunakan untuk melihat. Kemudian ada hidung. Hidung digunakan untuk mencium aroma. Ada aroma yang wangi atau sedap, dan ada aroma yang tidak wangi atau tidak sedap. Contohnya yang wangi misalnya minyak wangi atau parfum, lalu sabun, sampo. Nah, kemudian aroma yang tidak sedap contohnya misalnya sampah atau bau ikan yang belum digoreng ya, jadi baunya amis. Kemudian panca indera berikutnya yang ketiga adalah lidah. Lidah digunakan untuk pengecapan. Pengecapan itu adalah untuk merasakan makanan yang kita makan. Ada rasa manis, asam, asin, pedas, dan pahit. Nah, contoh makanan manis adalah gula, permen. Contoh makanan yang pedas adalah cabai. Contoh makanan yang asam misalnya lemon, buah lemon. Kemudian yang pahit ada kopi. Dan yang terakhir rasa asin itu ada pada garam. Nah, itu semua dirasakan di lidah kita. Kemudian panca indera berikutnya adalah telinga. Telinga kita gunakan untuk mendengar. Nah, selanjutnya yang kelima, yang terakhir panca indera adalah kulit. Nah, kulit ini digunakan untuk meraba. Meraba itu contohnya misalnya merasakan sesuatu bahan, misalnya ada yang kasar, ada yang halus, atau kita bisa merasakan panas atau dingin suatu benda. Itu dirasakan dari kulit. Nah, itu adalah macam-macam 5 panca indera. Nah, anak-anak tadi sudah mengenal ya 5 panca indera apa aja. Yang pertama mata untuk melihat. Jadi mata kita ini digunakan untuk melihat. Coba kalau matanya ditutup, kita tidak bisa melihat atau gelap. Selanjutnya kalau matanya dibuka, kita bisa melihat. Nah, jadi fungsinya mata untuk melihat. Selanjutnya panca indera yang kedua tadi hidung. Hidung ini digunakan untuk mencium aroma. Aroma sedap, aroma tidak sedap. Kemudian yang ketiga tadi adalah lidah. Nah, lidah ini digunakan untuk pengecapan, yaitu untuk merasakan manis atau pahit atau asin atau asam atau pedas dari suatu makanan atau minuman. Ya, anak-anak ya. Kemudian selanjutnya tadi ada telinga. Telinga itu digunakan untuk mendengar. Nah, selanjutnya tadi yang terakhir adalah kulit. Nah, kulit ini digunakan untuk meraba. Jadi untuk meraba tadi meraba misalnya kain. Kain itu ada yang halus, ada yang kasar. Nah, seperti kulit kita nih, coba pegang pipinya. Pipi kita halus ya anak-anak ya. Nah, kemudian coba pegang baju. Misalnya bajunya ada yang bahannya kasar. Nah, itu namanya kasar. Dan juga untuk merasakan kulit itu merasakan panas atau dingin suatu benda. Seperti misalnya es batu atau air es, pas kita pegang kita merasakan dingin. Nah, tapi kalau misalnya ada lilin yang menyala, ada apinya, anak-anak nggak boleh deket-deket, tapi rasanya pasti panas. Atau air hangat juga, air hangat itu rasanya agak panas. Nah, jadi kulit itu digunakan untuk meraba atau merasa. Nah, oke anak-anak. Sekarang kita lanjut pada pembelajaran di buku.
Nah, hari ini anak-anak kan tadi sudah mengenal 5 panca indera. Nanti anak-anak tulis di buku kotak. Ini buku kotak, ini buku hijau, capung hijau. Tulis di sini 5 panca indera dan fungsinya. Bu Nisa akan contohkan. Oke anak-anak, pada buku kotak kita akan menulis 5 panca indera. Seperti ini anak-anak ya. Nanti tulis di rumah anak-anak ya. 5, angka 5. Lalu kita tulis panca indera. Panca indera. Seperti ini, 5 panca indera. Kita tulis angka 1. Yang pertama tadi adalah mata. Kita tulis mata. Hurufnya adalah M A T A. Mata. Fungsi mata tadi untuk apa? Melihat. M E L I H A. Kita tambahin T. Melihat. Mata untuk melihat. Kemudian nomor 2. Yang kedua tadi hidung. Hi. H-I. Du. D-U. Ang. Ang itu adalah N dan G. Nah, hidung. Hidung itu untuk apa? Mencium. Mencium aroma. C-I-U-M. Mencium aroma. A-R-O-M-A. Aroma. Oke, selanjutnya yang ketiga. Di sini aja, gak usah dilengkap. Yang ketiga adalah tadi apa? Lidah. L-I-D-A-D-H. Lidah. Lidah untuk mengecap. Ca. C-A-ca tambahin P. Jadi mengecap. Oke. Selanjutnya nomor 4. Ada telinga. T-E-Li. L-I. Nga itu adalah eng. Eng itu N dan G. Tambahin A. Jadi telinga. Telinga fungsinya untuk mendengar. M-E-N. Men. D-E-D. Nga. Nga itu adalah N-G-A. Jadi nga. Tambahin R. Jadi mendengar. Selanjutnya yang kelima. Ada kulit. Ku, li. L-I-li. Tambahin T. Kulit. Kulit digunakan untuk meraba. M-E-R-A-B-A. Meraba. Oke anak-anak, seperti ini contohnya. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah pada buku mengenal bilangan bahasa Arab, anak-anak nanti buka halaman 4 dan buka halaman 5. Pada halaman 4 ini anak-anak warnai angka 1 dalam bahasa Arab atau tulisan Arab. Wahidun, 1. Nah, seperti angka 1 kita ya, lurus aja ya anak-anak. Nah, ini diberi warna, diwarnai yang rapi, yang bagus. Tasnya juga diberi warna. Kemudian, angka 1 dalam bahasa Arab ini anak-anak tinggal menebalkan saja. Ya anak-anak ya, tinggal ditebalkan saja seperti ini. Nah, oke, sampai bawah ya anak-anak. Kemudian ini jangan lupa diwarnai.
Oke deh. Oke anak-anak, kegiatan pembelajaran hari ini hari Jumat sampai sini dulu. Kita sudah mengenal 5 panca indera, sudah mengenal bacaan niat sholat zuhur, lalu kita sudah menulis panca indera dan mengenal angka angka 1 dalam bahasa Arab, yaitu wahidun, 1. Oke anak-anak, kita sudahi pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Kemudian kita baca surat Al-Asr. Surat Al-Asr, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Amin. Oke. Terima kasih anak-anak, semangat terus belajar dari rumahnya. Terima kasih untuk mama papa yang sudah membantu kegiatan pembelajaran di rumah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.